Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya. Salah satu penjelasan yang menangkap dari ini adalah tentang Syiah, bahwa kelompok Syiah merupakan salah satu kelompok yang memang tidak menerima hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat tanpa ada pengetahuan. Sedangkan pemahaman kami saja, bahwasanya kelompok Syiah ini juga memiliki pemahaman yang sesuai dengan pemahaman kita, yang mana pemahaman kita ini dilandasi dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat. Sehingga di sini kelompok Syiah juga mengambil hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat. Salah satunya adalah mereka juga meyakini datangnya Dajjal, kemudian siksa kubur dan lain-lain. Terima kasih. Syiah, wa ma adraka ma Syiah. Begini, kelompok Syiah itu kalau kita mau mempelajari, jangan belajar dari buku-buku propaganda. Syiah itu memiliki dua wajah, ya. Literaturnya dua. Jadi literatur buku-buku propaganda itu satu, dan literatur buku-buku yang asli, rujukan. Ya, dan saya ingin membatasi kalau kita bicara Syiah, yaitu Syiah yang sekarang ada di dunia dan berkuasa di dunia dan juga masuk di Indonesia, ya, yaitu Syiah Imamiyah, Syiah yang dibawa oleh Khomeini. Jelas? Karena Syiah itu juga kan banyak, nanti tidak selesai pembahasannya, ya. Maka kitab-kitab rujukan Syiah antara lain yaitu kitab Al-Kafi, kitab Man La Yahduhul Faqih, kitab juga At-Tahdzib, kitab mereka. Ada juga kitab Biharul Anwar, masih banyak, ya. Terus ada lagi kitab, salah satunya yang menjadikan rujukan mereka di dalam Ulumul Quran, judulnya kitab itu Fasrul Khitab fi Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab. Saya punya Fasrul Khitab, kata kepastian fi tahrifi, adanya perubahan Kitab Rabbil Arbab, kitabnya Allah SWT, yaitu Al-Quran. Itu termasuk kitab. Tapi kalau kita membaca kitab-kitab yang disebarkan, ya gampang didapatkan di beberapa toko, ini propaganda. Kalau kita propaganda itu gimana? Propaganda itu pasti menulis yang bagus-bagus walaupun perlu bohong. Coba sampai tidak percaya, kawan-kawan yang pernah beli bisnis online, gimana itu iklannya? Selalu menarik apa tidak menarik? Tapi kalau beli gimana? Kadang-kadang pas, kadang-kadang tidak pas. Betul? Ya kalau boleh cerita, saya ini ya orang, saya tidak mengatakan tua, alhamdulillah saya masih muda, ya. Usia saya 25 tahun, ya. Cuman karena saya dulu pernah di Arab, jadi bacanya dari kanan, ya. 25 tahun bacanya dari Arab, dari kanan, jadi berapa? Ya. Saya pernah di Arab, jadi bacanya dari kanan. Usia berapa berarti? 25 tahun, cuman bacanya dari kanan. Ya karena usianya 25 tahun kayak begitu, otomatis sudah mulai banyak berkencan dengan penyakit-penyakit, ya. Penyakit ini, penyakit itu ada saja, ya. Salah satu dari penyakit itu saya tertarik ada pengobatan, yaitu dari kaki sini, dari kaki. Pengobatan dari kaki, kayak terapi kaki. Akhirnya saya membuka di bisnis online itu ada seperti kaos kaki alat gitu, ya, bukan kaos kaki alat gitu, dipakai. Saya melihat itu, masya Allah, saya tertarik, saya beli. Akhirnya dapat, alhamdulillah dapat, tidak ditipu saya, tidak ditipu.
Saya melihatnya itu, waduh tertarik sekali jalannya yang apa namanya iklannya itu, ya ada, wah luar biasa, kayak sehat sekali. Bahkan itu ada tulisannya nih, beli 1 pak isinya 3. Saya pikir wah ini enak ini, enggak rusak-rusak ini. Setelah saya beli, datang di rumah saya bingung juga. Ternyata hanya spon, kemudian dikasih apa namanya? Dikasih tali, ya sudah itu aja. Ini saya belinya ongkos kirimnya 18.000 ongkos kirimnya. Kalau nggak salah barang itu 25.000. Saya bilang, nah ini kalau sini bikin sendiri dari karet kan bisa. Nah ini apa? Propaganda itu tidak selalu sama dengan aslinya. Namanya propaganda. Kalau misalnya propaganda dicarikan yang jelek-jelek, nggak ada yang laku. Betul? Betul? Nah, Syiah pun demikian, punya buku propaganda. Maka buku propagandanya bahkan kadang-kadang memuji Sayyidina Abu Bakar, kadang-kadang ada demikian. Nah, memuji Umar, memuji Utsman dalam satu masalah. Nah, kalau orang sudah tertarik, mulai masuk ikut pengajiannya, barulah diberi kitab-kitab standar mereka yang isinya mengkafirkan para sahabat Nabi. Begitu. Ya. Jadi kalau sampean masih belajar seperti yang saya baca, buku apa dulu yang dibaca? Kalau buku propaganda ya percuma, kita mau bahas juga percuma, nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau sampean sudah, boleh ke tempat saya kasih tahu kitab Al-Kafi loh, kitab Al-Kafi. Katakan di situ bahwa semua sahabat itu murtad kecuali 3 orang. Semua sahabat murtad. Kanan nasu ahla riddatin ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa thalatha, katanya. Dulu orang-orang itu murtad setelah Nabi wafat kecuali 3 orang saja, yaitu Salman Al-Farisi, Miqdad ibn al-Aswad, satunya Abu Dzal Al-Ghifari. Ini saja tidak murtad, yang lain-lain murtad semuanya setelah Nabi wafat. Siapa setelah Nabi wafat yang memegang pemerintahan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya dah. Semuanya murtad. Terus mau mengambil riwayat dari orang murtad, ya tidak mungkin. Jelas ya? Itu ya, itu kitab aslinya saya punya. Kalau mau silakan ke tempat saya. Jelas? Baik.